Garuda Muda menang lawan Korea Selatan. Apa benda ni weh? Sejarah tercipta kerana untuk pertama kalinya timnas Indonesia bawah 17 tahun berhasil mengalahkan Korea Selatan di kompetisi resmi. Abang sendiri menonton pertandingan itu dan jujur saja Korea Selatan kurang beruntung kerana tidak memenangkan pertandingan. Kedua tim memulai permainan dengan rancak. Selama 15 minit pertama kita disajikan dengan end-to-end football. Masing-masing bergantian melancarkan serangan. Peluang pertama Korea Selatan datang pada minit ke-11 ketika timbakan pemain terkena mista gawang. Hanya berselang 2 minit Indonesia mendapat peluang emas ketika Fadli Alberto hingga melepaskan umpan yang cantik menerobos lini pertahanan Korea Selatan kepada Mirza. Namun dalam situasi 1 lawan 1 dengan penjaga gawang, Mirza gagal mencetak gol. Setelah itu Korea Selatan menguasai permainan. Peluang demi peluang tercipta namun gagal mencetak gol. Kredit harus diberikan kepada playmaker Korea Selatan Kim Yi-gyeon yang memulai banyak serangan. Anak asuh Nova Arianto beralih ke bentuk permainan yang lebih defensif dan mengendalikan permainan counter attack. Pemain yang menarik perhatian untuk Abam dari timnas Indonesia adalah gelandang Nazriel Avero. Permainannya sangat matang dan nyaman memegang serta menggerakkan bola di lini tengah. Tempo permainan cukup mirip di babak kedua di mana Korea terus mengendalikan permainan. Kiper Indonesia Dafa Al-Ghazimi dengan barisan pertahanan berusaha keras mempertahankan gawang. Keberuntungan datang untuk timnas di extra time di mana tendangan penalti telah diberikan. Meski tendangan pertama diblok oleh kiper Korea, bola muntah disambut Ivandra dan menghasilkan gol kemenangan timnas Indonesia. Posisi Garuda Muda cukup nyaman di mana mereka bisa lolos ke Piala Dunia hanya dengan raihan 4 poin dari 2 laga berikutnya. Okey guys, ini yang kita lihat ya. Kemarin kita lihat Indonesia versus Korsel U17 guys. Kita tidak menyangka ya yang timnas Indonesia U17 iaitu daripada pelatihnya siapa lagi, Nova guys, dapat kalahkan Korsel dengan 1-0. Ini memang pencapaian yang luar biasa dan ini adalah sejarah yang tercipta oleh U17 lagi apabila dapat kalahkan iaitu Korea Selatan dengan 1-0. Inilah yang kita lihat ya, peningkatan sepak bola timnas Indonesia daripada seniornya, daripada putrinya hingga kan U17-nya. Kalau U23 jangan sebut lagi. Kita sudah tahu bagaimana kehebatan U23. Jadi guys, malam ini kita nantikan antara Indonesia bertemu dengan Yaman pada jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita tunggu sama-sama bagaimana perlawanan malam ini. Jika Indonesia menang guys malam ini, cukup sudah mendapat 3 poin lagi dan 6 poin keseluruhannya. Dan jika imbang lagi satu perlawanan, sudah melayakkan Indonesia untuk ke Piala Dunia guys. Jadi benar seperti yang dikatakan oleh GM United, Indonesia hanya untuk mendapatkan 4 poin saja lagi. Menjadi 7 poin semuanya dan ini yang akan melayakkan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia langsung. Wow. Tahun lepas pasukan bawah 23 Indonesia kalahkan Korea untuk ke separuh akhir Piala Asia 2024 bawah 23 tahun. Semalam pasukan bawah 17 tahun Indonesia kalahkan Korea di peringkat kumpulan Piala Asia bawah 17 tahun. Ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa yang perlu kita jadikan teladan. Memandangkan yang berbaiknya adalah anak tempatan Indonesia dan mereka ini akan menjadi pelapis bagi skuad utama Indonesia pada masa hadapan. Kalau kita nak lahirkan lebih ramai pemain tempatan berkualiti untuk menyaingi pemain asing dalam skuad utama kebangsaan, maka amatlah penting untuk kita fokus perkasakan pemain tempatan di peringkat bawah akar umbi ni. Kalau diikutkan, pasukan bola sepak Indonesia bukan sahaja berjaya di peringkat tertinggi, bahkan mereka juga berjaya di peringkat bawah. Jadi kita di Malaysia pun kena pulun habis persiapkan pemain ubi tempatan kita ni supaya kelak mereka dapat bantu skuad utama. Setuju tak? Okey, ini kita lihat adalah pendapat jujur daripada fan-fan timnas Malaysia sendiri ya, untuk mengatakan yang timnas Indonesia sekarang guys bukan saja daripada level seniornya sudah meningkat, ada peningkatan, tetapi daripada level-level ke junior pun sekarang ni kita lihat peningkatan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi sekarang ini guys kita lihat U17 dapat kalahkan Korea Selatan di dalam klasmen lagi ya, untuk Piala Asia kali ini guys. Wow, luar biasa guys. Oh my god! Timnas Indonesia menang 1-0 ke atas Korea Selatan guys. Mantap. Ya Alhamdulillah. Mantap bro. Melalui penalti hero kita. Jom kita bahas guys. Indonesia baby. Hero kita guys, Evandra membantu timnas Indonesia menang 1-0 ya melalui penalti. Walaupun ya kalau kita lihat kan timnas Indonesia bukanlah bermain sebagus
dalam perlawanan ni, tapi Korea Selatan bagus permainannya mereka kita akui Korea Selatan memang terbaik, tapi mereka satu saja tidak terbaik, mereka tidak menang. Tapi apapun, kita kena teruskan the next game. Kita bertemu dengan Afghanistan dengan Yaman. Dua tim ini memang kita harus menang. Alhamdulillah Korea Selatan kita menang, dan seterusnya guys. Next game aku rasa kalau kita menang, insyaAllah kita akan totally akan layak lah untuk next round lah. Guys, terima kasih guys karena support untuk Timnas U17 dan Evandra Man of the Match. Tapi walaupun ada letak Evandra Man of the Match, tapi aku akan tetap pilih ke semua tim yang bermain di atas padang itu adalah Man of the Match. Dan Coach Nova juga respect to him guys ya. Dan Timnas U17, are you ready to go quarter final and next round? Let's go. Komen guys berapa kalian untuk Timnas U17 yang menang. Ayo guys. Okey, ini kita lihat guys pendapat dan komentar-komentar jujur daripada fan-fan Harimau Melaya yang mendukung Timnas Indonesia guys. Kenanya kita lihat di sini ramai ya orang-orang Malaysia yang sangat mendukung Timnas Indonesia, tidak kira daripada seniornya, daripada ke juniornya, semua kami dukung guys ya. Kami dukung sepenuhnya. Karena apa guys? Karena kita sesama Nusantara dan Indonesia adalah tetangga kita. Kalau kita lihat perlawanan kemarin, kalau kita lihat memang Korea Selatan bermain dengan sangat bagus hingga 68% dia punya position ball-nya. Tetapi position ball tidak memberi kemenangan kepada Korea Selatan dan kemenangan diberikan kepada Indonesia. Walaupun kita lihat position ball hanya 32%. Position ball tidak menjamin untuk kemenangan, tetapi kemenangan adalah mutlak apabila kita mencetakkan gol. Kemenangan Indonesia tadi malam melawan Korea Selatan. Ini hantu ini keluar lagi ngomong nih. Manusia yang paling gue benci di dunia ini. Kenapa sih orang masih ngomong mulu nih? TV-TV dah, setahun TV nggak usah ngundang-ngundang ini manusia dah. Ini provokasi. Jangan benci nanti jadi sayang. Biasanya kalau orang benci dia jadi sayang. Kotor ini si orang. Sok tahu pengamat bola lah, sok tahu masalah taktik lah. Lu hanya cuma nonton doang lu nggak punya lisensi kepelatihan, gak usah sok-sok tahu lu. Bingung sama orang nih. Lu sama gue duel aja dah. Ayo duel kita di ring. Daripada lu banyak ngomong lu, biar gue pecahin lu punya mulut lu. Ayo di ring jangan kita lu. Nonton PT gua, ayo. Janganlah. Kita baca dulu statementnya si Toel nih tadi malam atas Nova Arianto. Meskipun menang atas Korea Selatan, Toel sebut Nova Arianto tidak cocok untuk melatih Timnas Indonesia karena Nova itu ismenya sudah terlalu sintayong. Dan buat lu Toel, daripada lu banyak ngomong, banyak bacot ya. Lu ketemu sama gua main di ring. Biar lu punya bibir itu pecah-pecah gua bikin. Biar lu diam setahun udah. Nggak usah lu ngebacot-bacotin bola lagi udah. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini, kemenangan Timnas Indonesia ini adalah kerja keras daripada pelatih Nova dan anak-anak buahnya ya. Ini kita patut respect, kita patut bersyukur. Jadi apabila Timnas Indonesia U17 sudah menang dengan Korea Selatan, ini adalah peluang besar untuk Timnas Indonesia U17 untuk ke Piala Dunia guys. Kerana apa? Hanya memerlukan 4 poin saja lagi. Kalau kita lihat bertemu dengan Yaman, bertemu dengan Afghanistan, kira menang dengan Yaman, kemudian bisa imbang dengan Afghanistan sudah mencukupi untuk membawa Timnas Indonesia pergi ke Piala Dunia. Itu saya punya prediksi Timnas Indonesia U17 bisa pergi ke Piala Dunia. Kapten Korea Selatan U17 Ko Hyun Bin menangis di hadapan media usai kalah dari Timnas Indonesia. Dari menit awal, Korea Selatan langsung tancap gas. Penguasaan bola mereka kuasai selama 90 menit mencapai 68%. Dan total shoot mencapai angka 21. Tapi hasil akhir justru memihak kepada Timnas Indonesia yang berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Kapten Korea Selatan U17. Ya guys, walaupun 68% possession ball untuk Korea Selatan tidak menjaminkan kemenangan untuk mereka guys. Kerana kita lihat kemenangan bukan daripada position ball. Kemenangan adalah apabila kita mencetakkan gol. Ini. Nobar ya, Nobar. Nobar daripada supporter Indonesia. Ayo. Ini penalti. Ketika benar-benar luar biasa guys. Nobar.
Walaupun nonton U17 pun, tapi serunya sama seperti nonton senior ya. Oh, ini apa nih? Oi. Ada bapak sama aja. Oh, cowok. Saya pikirkan dia cewek. Tentang bola udah pasti juara. Pantun-pantun ya. Siap pantun-pantun lagi dia menonton nih guys. Kita lihat bagaimana nobar di rumah sambil berhari raya sekali ya. Masih hari raya guys, kena syawal lagi ya. Bagaimana kemenangan yang dicetak oleh timnas Indonesia. Kita doakan malam ini guys, Indonesia bertemu dengan Yaman bisa menang juga ya. Saya akan nonton bareng juga, tapi di Malaysia lah. Yes, alhamdulillah. Di luar dugaan, timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea U17 dengan skor 1-0. Sebelum gue lanjut, follow gue dulu yuk. Sikat. Di babak pertama, Zahabi Goli dan kawan-kawan kesulitan menembus gawang Korea Selatan. Hingga 90 menit waktu normal pun, timnas Indonesia kesulitan membobol gawang Korea Selatan. Bahkan gawang Dava dibombardir terus-menerus. Beruntung, penjaga gawang kita, Dava, bermain sangat luar biasa. Dan trio center back kita cukup baik. Beruntung terjadi pelanggaran handsball, pemain Korea Selatan menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti dan penalti dieksekusi oleh Evandra. Sayang ditepis oleh penjaga gawang, tapi langsung reboundnya diambil juga oleh Evandra sepersekian detik dan membuat skor 1-0 untuk Indonesia dan bertahan hingga peluit akhir berbunyi. Untuk sementara Indonesia berada di posisi pertama grup C Piala Asia U17. Pertandingan berikutnya adalah tanggal 7, kita akan menghadapi Yaman. Optimis untuk lolos ke babak selanjutnya? Komentarnya. Oke guys, kita lihat tadi yang seperti kita reactionkan, yaitu kemenangan tipis 1-0 timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan kemarin berhasil menundukkan lawan dalam pertandingan yang penuh intensitas. Permainan berlangsung ketat dari awal hingga akhir ya. Jadi dengan lini serang Indonesia menunjukkan konsistensi dan keberanian untuk menekan pertahanan Korea. Jadi hasil ini memberikan angin segar guys, yaitu dan keyakinan baru bahawa potensi tim memang layak diperhitungkan di level internasional ya. Itulah kita lihat anak buah Nova memang memberi kita rasa bangga apabila dapat mengalahkan Korea Selatan. Jadi di laga tersebut strategi bermain yang terstruktur dan eksekusi cepat menjadi kunci utama meraih kemenangan. Jadi para pemain tampil kompak dengan semangat tinggi guys, menunjukkan bahawa persiapan matang dapat menghasilkan performa terbaik di lapangan. Jadi kemenangan ini sebenarnya tentunya akan menambah poin penting di klasmen dan meningkatkan moral tim jelang laga selanjutnya melawan Yaman malam ini pada jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi menjelang pertemuan berikutnya, harapan besar tertuju pada timnas Indonesia untuk terus mempertahankan momentum positif. Semoga dengan peningkatan performa tim dapat mengukir kemenangan lagi dan semakin mengukuhkan posisi di klasmen. Jadi jangan lupa guys, saksikan pada berikutnya pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat malam ini sebagai bentuk dukungan penuh kita terhadap tim nasional U17 guys. Apapun kita harapkan dapat mengalahkan Yaman pada malam ini. Tidak kiralah 1-0, 2-0, 10-0 sekalipun, tapi tetap dengan 3 poin. Oke ya. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman dengan kemenangan timnas Indonesia U17? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.